Halo girlies and baddies, how are you today? Oh my god, aku tuh kangen banget untuk pakai intro itu karena udah lama banget aku nggak bikin video pakai intro itu. Dan di video kemarin pun aku nggak pakai itu karena kayaknya terlalu fun untuk konten yang kayak agak mellow gitu. Dan aku seneng banget sekarang aku bisa pakai intro itu lagi. Siapa yang kangen? Cung cung cung. Kayak begitu percaya dirinya gitu ya. Today we are talking about social media. So, what happened on social media? Tapi sebelum itu, aku pengen kalian untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk nyalain ring buttonnya supaya kalian tahu tiap kali aku update video baru. Oke? Aku tungguin ya. 1, 2, 3. Apakah udah? Kalau udah, let's get started! Beberapa bulan ini, aku khawatir dengan diriku sendiri ketika aku bermain sosial media. Layaknya kita ketahui kalau misalnya sosmed itu didesain biar kita kecanduan. Nah, di sosial media itu ada yang namanya algoritma. Algoritma itu nganalisis konten-konten apa sih yang kita sukai, konten-konten apa yang kita like, yang kita komen, yang kita habiskan, yang kita tonton berulang-ulang. Nah, hasil analisis itu yang ngasih tahu company untuk nge-adjust konten-konten yang serupa untuk tampil di page kita, dan kita tuh betah untuk nontonin dan scrolling aplikasi tersebut, nge-scrolling konten-konten tersebut. Inilah yang buat kita kesulitan untuk stop scrolling di TikTok atau di Instagram. Karena company mau kita tuh ngabisin banyak waktu kita untuk berada di aplikasi yang mereka buat. I was scrolling my TikTok and Instagram, hopefully find something makes me happy. Tapi apakah untuk mendapatkan kebahagiaan, aku harus scrolling Instagram dan TikTok dalam jangka waktu yang lama hanya untuk mendapatkan kepuasan sementara? Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya aku juga merasakan dampak baik dari adanya sosial media, terkhususnya dengan adanya internet. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga aku ngerasa cemas, dan hal itulah yang membuat aku memutuskan untuk bikin video ini dan buat kita sama-sama aware terhadap sosial media. Yang pertama adalah too much information. Menurut We Are Social Indonesia Digital Report tahun 2023, tercatat bahwa penggunaan WhatsApp naik sebanyak 92%. Dari yang sebelumnya 88,7%, disusul dengan Instagram, Facebook, TikTok, dan seterusnya. Semakin banyak sosial media yang kita gunakan, semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Terlepas dari informasi itu adalah informasi yang valid atau informasi yang hoax. Terlalu banyak informasi yang kita terima, itu bisa bikin kita cemas. Aku sendiri, aku ngerasa kalau aku kecanduan dengan adanya WhatsApp. Aku tahu aku nggak ada orang yang chat di WhatsApp, aku tahu nggak ada lagi status yang harus aku lihat, tapi karena kebiasaan untuk ngecek handphone itu jadi habit aku, meskipun aku tahu aku tuh gak ada tujuan untuk buka WhatsApp itu apa. Sama halnya dengan penggunaan Instagram dan juga TikTok. Aku tahu ketika aku scrolling itu, sebenarnya aku tuh bingung gitu. Sebenarnya apa sih yang aku cari dari konten-konten mereka gitu? Apakah kebahagiaan? Sebagian mungkin ngasih aku pengetahuan, tapi sebagian lain kayak ya cuman buat have fun. Yang kedua adalah social media makes you FOMO and insecure. Fear of missing out atau rasa ketinggalan atau rasa tertinggal. Seberapa banyak orang yang cemas ketika mereka nggak bisa ikutan tren? Seberapa banyak orang yang cemas ketika mereka ketinggalan tren? Seberapa banyak orang yang cemas ketika mereka nggak bisa ikut makan makanan yang lagi viral? Seberapa banyak orang yang sibuk mondar-mandir ke Alfamart, Indomaret untuk nyari makanan yang lagi viral. Dan ketika makanan itu habis, mereka cari di Indomaret atau di Alfamart yang lain. Bahkan itu jauh dari tempat tinggalnya, hanya demi sebuah konten. Oke, selanjutnya, seberapa banyak orang yang ngerasa cemas ketika ngelihat orang lain bahagia, have fun, jalan-jalan, sedangkan kita ini stuck di sini dan galau gitu, mengingat banyak hal yang terjadi di kehidupan kita. Sedangkan yang ditampilkan sosial media itu selalu hal-hal yang sempurna, yang bikin kita ngerasa minder dan iri. Seberapa banyak orang yang pamer kekayaan, seberapa banyak orang
yang beli barang-barang branded padahal mereka sebenarnya nggak penting-penting amat. Seberapa banyak orang yang ganti HP setiap tahun padahal HP lamanya masih baru. Seberapa banyak orang yang beli handphone, iPhone baru itu hanya karena gengsi, hanya karena agar dilihat oleh sosial. Padahal standarisasi sukses seseorang itu nggak dilihat dari hal itu aja gitu. Aku paling benci sama orang yang membuat standarisasi hidup mereka itu agar sesuai dengan yang ada di sosial media. Aku selalu bilang ke teman-temanku kalau misalnya sosial media bisa jadi sumber paling besar kita insecure. Karena yang ditampilkan sosial media adalah konten-konten yang sempurna. Mereka yang cantik, mereka yang ganteng, mereka yang mulus, mereka yang putih, mereka yang kurus. Mereka yang kaya, mereka yang bahagia, mereka yang selalu kelihatan ceria. Padahal yang sebenarnya kita lihat di layar kaca itu adalah sepersekian detik dari kehidupan mereka di real life yang di-capture dalam sebuah foto kemudian diunggah ke sosial media. Kemudian dengan enaknya kita langsung ngebandingin diri kita, padahal itu perbandingannya jauh beda kita sekarang sama mereka yang cuma sepersekian detik. Karena kenyataannya kita tuh nggak akan pernah benar-benar tahu sebenarnya tuh apa yang terjadi sama mereka. We have to realize kalau misalnya garis start orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa ngebandingin diri kita yang sekarang dengan orang yang sukses di usia muda yang mungkin backupnya adalah orang-orang yang mungkin sudah berada sebelumnya, orang tua yang sudah berada. Kita nggak bisa ngejadiin itu adalah patokan standar hidup kita gitu. Jadi jangan pernah ngeliat kalau apa yang ditampilkan sosial media itu nyata. Keadaannya tuh bisa aja nggak seperti itu, seperti yang kita lihat di depan mata kita. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakangnya. Jadi jangan pernah ngejadiin itu standar hidup kita. Kalau aku sendiri jujur, aku lebih FOMO sama orang-orang yang bikin tren video estetik yang di CapCut gitu. Sebenarnya aku tahu bisa jadi aku tuh nggak usah ikutan juga nggak masalah gitu, karena itu nggak penting-penting amat. Tapi dorongan dari diri sendiri, aku tuh pengen kayak mereka loh, aku pengen ikutan loh, ini lucu loh gitu. Dan alhasil ya aku ikutan. Untungnya FOMO aku tuh kayak gitu. FOMO aku tuh nggak kayak repot kayak orang-orang yang kalau misalnya ada yang makanan yang lagi viral aku ikutan gitu. Kayak dulu tuh sosis Kenzler, terus kemudian nugget Kenzler, kemudian kemarin tuh kayak ada roti bom gitu loh. Kayak untung aku nggak FOMO yang kayak gitu. Kalau misalnya aku FOMO yang kayak gitu kan repot ke diri aku sendiri kan. Yang ketiga, social media was toxic sometimes. Social media ngasih kita kesempatan untuk bebas berpendapat. Namun, gak banyak dari kebebasan berpendapat itu yang menyakiti seseorang. Aku aja tiap kali bikin konten, aku selalu mikir, aku selalu overthinking. Apakah konten yang aku buat ini bisa ngebuat orang lain itu berdebat gitu? Apakah konten yang aku buat ini benar? Apakah konten ini bisa memicu adanya perdebatan? Dan hingga membuat aku harus klarifikasi. Sejujurnya aku nggak terlalu sepercaya diri itu untuk bisa ngasih statement aku di sosial media. Karena yang aku takut adalah ketika ucapanku itu meleset sedikit, orang lain tuh balik menyerang aku. Sosial media bisa jadi sangat-sangat berbahaya. Makanya kenapa kita tuh harus berani ngambil resiko ketika kita bersosial media. Omongan yang kita bicarakan ke orang lain itu bisa aja balik menyerang diri kita sendiri. Itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Makanya kenapa kita tuh harus hati-hati dalam berstatement, kita harus hati-hati dalam menggunakan social media. Beberapa hari yang lalu aku buka Instagram dan aku mendapati sebuah konten seorang mahasiswa lagi masak dan keadaan handphonenya tuh di bawah. Jadi menampakkan keadaan pahanya sampai ke perutnya. Nah, karena hal itu sebenarnya ketika aku lihat comment sectionnya ada beberapa orang yang ngasih tanggapan positif, tapi sebagian yang lain ngasih komentar negatif dan mereka melakukan pelecehan seksual secara verbal. Padahal kontennya itu dibuat bukan tujuan seperti itu loh. Maksud dari konten dibuat itu nggak kayak gitu, tapi banyak dari kita yang salah persepsi, salah menanggapi. Kemudian di konten yang lain, aku menemukan konten food vlogger di mana ceweknya itu lagi makan pedas, dan ketika lagi makan pedas itu aku lihat komentar-komentarnya ada sebagian yang membicarakan fisik wanita itu. Aku ingat banget kalimatnya.
Pantesan aja berjerawat. Orang makannya aja nggak dijaga. What the hell? Kayak tujuan kontennya itu nggak ke sana loh. Kenapa mereka tuh malah memfokuskan hal-hal yang sebenarnya di luar dari konten mereka gitu, konten yang dibuat si kreator. Banyak dari netizen kita itu menyalahartikan konten yang tujuan konten yang dibuat oleh kreator itu apa. Makanya kayak aku pun tiap kali bikin konten tuh suka panik. Mungkin aja nggak sih orang lain salfok sama sesuatu yang malah ngasih dampak negatif buat aku gitu. Yang keempat adalah social media limits your boundaries. Dengan adanya sosial media, kita semakin sedikit memiliki ruang privasi. Personal boundaries itu umumnya ada 4 macam. Yang pertama adalah material boundaries, yang kedua adalah physical boundaries, yang ketiga adalah time boundaries, dan yang keempat adalah emotional boundaries. Nah, mungkin aja dengan kita bersosial media itu ngelimit rasa emotional boundaries kita. Rasa kenyamanan kita, emosi kita. Contohnya public figure dan juga entertainment. Mereka mungkin aja ngerasa nggak nyaman untuk nge-expose hal-hal yang privasi, tapi mereka kepaksa melakukan hal itu karena itu demi sebuah konten, gitu. Jadi itu ngelimit rasa emotional boundaries kita loh, ngelimit rasa privasi kenyamanan kita. Aku pernah ngelihat konten di TikTok di mana ada seseorang yang lagi ngerekam orang lain lagi main handphone gitu. Kayak si orangnya itu lagi main game gitu. Dan kemudian itu tuh mereka ngerekam tuh dengan sengaja dan tanpa izin dari yang lagi di videoin, yang lagi main handphonenya. Padahal itu tuh ngelanggar batas privasinya gitu, ngelanggar batas privasi seseorang. Mereka nggak dapat konsen loh untuk ngerekamin orang lain yang lagi main handphone. Gimana kalau misalnya yang lagi main handphone itu lagi buka bank account di HP dan kemudian pinnya tuh ketahuan? Gimana kalau kayak gitu? Itu tuh melanggar batas privasi seseorang. Kalau misalnya aku dapat kayak gitu, udah aku tonjok. Kayak apa-apaan banget sih? Aku aja ya, aku di sekolah, aku pernah marah sama temenku gara-gara dia sembarangan buka tasku. Ya, aku tahu tasku tuh emang bukan tipe tas yang ada sletingnya, kayak backpack gitu kan. Dan dia dengan sengaja kayak buka tas aku. Itu tuh aku langsung marah. Kayak nggak sopan banget. Apalagi ini handphone loh. Kemudian konten-konten nge-rate diri sendiri. Mungkin kalian udah familiar gitu dengan konten-konten begitu karena mungkin beberapa kali masuk FYP kalian. Kata lu itu adalah konten yang salah. Karena nggak sebagian orang nyaman dengan pertanyaan kalau lo nge-rate diri lo sendiri, lo bakal ngasih rate berapa. Nggak semua orang tuh percaya diri loh. Dan ketika kita ditanya seperti itu dan kita nggak nyaman, terus kita ngasih tahu kalau misalnya mungkin aku nge-rate diriku 6/10 karena aku ngerasa nggak percaya diri aja biar orang lain yang nilai. Nggak semua orang tuh percaya diri, dan ketika itu dipublikkan ke orang lain, belum tentu orang itu tuh nyaman gitu ketika dia masuk ke konten orang lain dan ditonton. Bagiku itu tuh konten-konten yang sampah. Maaf banget kalau kedengarannya kasar, tapi kenyataannya begitu. Kayak kalian dapat apa sih? Kayak aku kalau ketemu temenku, aku sadar ada yang salah dari penampilannya, tapi aku nggak berani untuk speak up. Aku nggak berani untuk ngomong secara kasar gitu. Ih, lo tuh kayak gini loh, kayak gini, nggak banget deh gitu. Aku nggak pernah berani untuk bilang kayak gitu. Karena apa? Karena aku menghargai perasaan orang. Dan dengan enaknya ada orang yang suruh rate. Nah, menurut lo rate orang ini berapa? What? Dengan seperti itu, kayak kita menormalisasi untuk kita memberi nilai pada sesuatu yang seharusnya nggak perlu gitu. Bagiku konten-konten kayak gini tuh yang ngelimit rasa confidence kita. Dari keempat hal yang sudah aku share dan apa yang membuat aku ngerasa cemas di sosial media, tapi aku bakal ngebagiin 3 tips buat kalian supaya kalian mungkin yang ngerasain hal yang sama kayak aku bisa mengantisipasinya. Yang pertama adalah batasi penggunaan social media. Dulu aku pernah melakukan yang namanya dopamine detox. Aku udah sering banget nonton gimana caranya dopamine detox.
Kemudian aku udah pernah ngehapus aplikasinya, tapi aku install lagi. Aku juga pernah download aplikasi untuk ngeblokir app sementara, tapi itu juga nggak works buat aku. Kemudian aku juga pernah matiin notifikasi, tapi semuanya tuh gagal. Tapi aku punya satu cara yang mungkin ini works buat aku sih, tapi aku harap ini juga works buat kalian, yaitu kalian masuk ke pengaturan dan kalian ngesetting aplikasi-aplikasi untuk dibatasi waktunya tuh berapa jam. Kayak misalnya aku ngasih jatah untuk buka TikTok itu 1 jam 30 menit. Kemudian aku juga ngasih jatah untuk WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram itu 2 jam 30 menit. Dan hal ini buat aku lebih memanage waktu aku. Kalau misalnya aku ngabisin waktu 1 jam 30 menit di siang hari untuk buka TikTok, artinya aku malamnya nggak bisa buka TikTok lagi dong, karena otomatis aplikasinya udah nggak bisa dibuka. Yang kedua adalah aku blokir konten atau aku pencet not interested, karena itu mengantisipasi konten-konten yang serupa untuk datang lagi di page aku. Aku nggak mau konten-konten yang unfaedah itu muncul lagi di page aku, jadi aku blokir. Itu kayak mungkin kelihatannya tuh kayak kejam gitu, tapi kalau misalnya bukan kita yang peduli sama diri sendiri, ya mau siapa? Kita yang punya kendali terhadap diri sendiri kita. Orang lain emang mau sepeduli itu sama kita? Yang ketiga adalah jarang buka comment section. Kenapa aku jarang buka comment section? Dan terlepas dari dua kejadian yang tadi aku sampaikan, karena di dalam sebuah konten gak semuanya isinya positif. Ada juga komentar-komentar negatif, dan aku gak mau komentar-komentar netizen yang negatif itu mempengaruhi aku, mempengaruhi persepsiku terhadap orang kreatornya. Aku gak mau nilai yang aku bangun, image yang aku bangun terhadap orang kreator yang bikin video itu jadi acak-acakan, jadi jelek karena aku terpengaruh sama komentar negatif yang dari netizen. Buat kalian yang suka banget buka comment section dan ngerasa apa yang aku obrolkan ini relate, mungkin kalian bisa ngebatasi ngeliat comment section gitu. Karena di aku ini cukup works ya. Karena it works for me. Oke, mungkin segitu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk share ke semua teman kalian. And see you in the next video. Bye-bye.